Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Sofiran selaku Kepala Sekolah SDN 2 Donorejo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SDN 2 Donorejo. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan sampai saat ini kita masih bisa membersamai anak-anak kita belajar di sekolah kita. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi panutan kita. Semoga di yaumul kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membersamai saya dalam mempresentasikan pengetahuan saya selama mengikuti pendidikan di calon guru penggerak, terutama dalam modul 1. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung kita mulai mawon deh presentasinya. Saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman saja, bukan menggurui ataupun semacamnya. Di sini untuk modul 1 kami mengambil tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Di slide kedua tersebut, di sini ada Ibu Usratul Hasanah sebagai fasilitator dari kelas kami. Kemudian ada Ibu Sri Sulastri sebagai pengajar praktek kelas 141B. Yang pertama adalah tentang konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa poinnya, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologisnya yang modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi teori kontrol. Di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid, kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dari murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Oh, ini ada dua ya. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Untuk rinciannya adalah disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yaitu mengacu pada disiplin diri yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Pengertian dari disiplin positif sendiri adalah salah satu cara penerapan disiplin yang mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan siswa tanpa penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Kita sebagai seorang guru pasti mempunyai tujuan untuk siswa-siswa kita, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki perilaku dan motivasi ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan, kebutuhan dasar manusia. Pengertiannya adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan usaha terbaik adalah dalam rangka supaya kebutuhan
Bapak Ibu, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Motivasi perilaku manusia sendiri tujuannya ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri. Kemudian di sini ada 3 jenis, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mereka sendiri mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Untuk hukuman itu ciri-cirinya adalah biasanya tidak terencana. Kemudian murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi karena semua hanya satu arah. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman biasanya fisik ataupun psikis. Kalau untuk konsekuensi sendiri, cirinya adalah secara terencana atau disepakati. Kemudian murid tidak dibuat untuk tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita sebagai seorang guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, contoh kalimat biasa yang digunakan kepada murid, contohnya adalah hormat bendera, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, contoh kalimatnya biasanya, berapa kali ibu harus memberitahumu, tapi kamu selalu saja mengecewakan ibu. Untuk kalimatnya tidak ada pakunya, harus seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Biasanya mungkin kita merasa lebih dekat dengan murid jika posisi kita sebagai teman. Contoh kalimatnya biasanya, ayo dong nak, ikuti peraturan sekolah, lain kali jangan ulangi lagi ya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan kamu sudah tahu resikonya. Setelah upacara selesai, beli topi dan dasi ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ini tadi untuk kasus ada salah satu anak yang melanggar tata tertib saat upacara sekolah, tidak memakai atribut lengkap. Kemudian yang kelima posisinya sebagai manajer, biasanya menggunakan kalimat, apakah kamu sudah tahu apa kesalahan kamu dan kamu sudah tahu belum bagaimana cara memperbaikinya. Itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita lanjutkan pada keyakinan kelas. Di sini kita membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Alasannya adalah suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi siswa, sehingga siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan yang tertulis. Untuk keyakinan kelas sendiri ada kriterianya, yaitu bersifat abstrak atau tertanam dalam diri siswa. Kemudian dibuat dalam pernyataan atau kalimat yang positif sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan, bersedia meninjau kembali seiring berjalannya waktu. Jadi keyakinan kelas itu seiring berjalannya waktu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan semua warga kelas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan guru dengan siswa berupa tawaran, bukan paksaan dari guru. Kemudian menuntun murid untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik, biasanya akan lebih mengena kepada murid. Kemudian fokus kepada karakter siswa, bukan tindakan untuk menghukum siswa tersebut. Kemudian kita juga bisa fokus untuk mencari solusi dari kesalahan yang dibuat oleh murid. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid tersebut tidak akan merasa minder ataupun malu saat dia mengakui kesalahannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi tersebut ada 3 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuan dari menstabilkan identitas. Yang pertama, tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan akan menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Biasanya kata-kata yang digunakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa nak, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Biasanya kalimatnya contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya, seperti ini, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita tidak akan memojokkan murid tersebut karena telah melakukan kesalahannya. Kamu boleh bertahan seperti itu dengan sikapmu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya, murid melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya di sini ada apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian nilai umum apa yang telah kita sepakati, kemudian bayangan kita tentang kelas yang ideal atau kamu mau jadi apa dari orang yang seperti apa. Itu adalah contoh untuk menanyakan keyakinan dari murid tersebut. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan diri sebagai among yang menuntun murid-muridnya, bukan menuntut tapi menuntun menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu untuk modul 1 ini apa yang saya pahami selama mengikuti pendidikan dalam calon guru penggerak ini. Kami mohon di sini saya diberikan umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian bisa dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngena Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latif. Materinya materi yang sangat luar biasa menurut saya. Dan ini tidak hanya menjadi inspirasi buat saya, tapi juga buat saya menapaki setiap langkah saya menjadi kenapa budaya positif itu kan intinya kita melihat sesuatu itu dilihat apike. Mendekani pun Pak Sokiran sudon berbaik kusnudon, jadi berbaik sangka. Terkait dengan materi yang disampaikan Bu Latif terkait dengan budaya positif ini, saya sangat terinspirasi ya dengan pembelajaran di kelas. Kemudian yang perlu saya garis bawahi di sini dalam posisi kontrol sebagai guru, tentunya guru yang menjadi manajer di kelasnya. Dalam catatan saya, jadi manajer artinya setiap permasalahan yang ada di kelas kita tidak boleh menjas atau menghukum anak itu salah dulu. Jadi dicari titik terangnya, dicari kenapa ini, kenapa itu. Cuman saya begini berarti, pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah, di pangkuan orang tua. Banyak tantangan yang saya temukan di kelas itu ketika kita melakukan budaya positif di kelas, karena bawaan dari rumah itu didikannya militer, mungkin didikannya serba keras, sehingga ketika budaya positif ini diterapkan di kelas seakan-akan tidak kurang begitu mempan. Mungkin dari Bu Latif ada trik atau tip yang bisa disampaikan bagaimana hal itu bisa diperbaiki. Intinya seperti itu, dan terima kasih Bu Latif sudah memberikan inspirasi terutama buat saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang lain. Untuk tanggapan serta masukannya untuk menambah kompetensi saya, untuk meningkatkan kompetensi saya ke depan. Teman-teman, saya hanya ingin sharing ya. Untuk pendidikan itu kalau menurut saya memang yang lebih utama dalam membentuk karakter siswa itu adalah keluarganya. Kalau menurut saya seperti itu, karena memang di sekolah itu hanya beberapa jam saja. Mungkin itu juga PR untuk kita serta nopoge, karena anak-anak itu juga dalam keluarganya itu tidak selalu diawasi oleh orang tua, karena mungkin kesibukan orang tua yang bekerja sampai dengan sehari penuh dan mereka memang mempunyai waktu yang kurang untuk mengawasi anak-anak. Serta karakter, mungkin mereka juga menginginkan untuk anak-anak yang baik. Kemudian mungkin sekarang kalah dengan HP. Kalau saya pribadi itu mungkin pernah saya megang kelas 5, itu masalah utamanya saya sharing dengan orang tua pun, masalah utamanya karena memang terlalu banyak nge-game. Mereka tidak bisa mengontrol. Kemudian jika tidak dibelikan pulsa, mereka akan nebeng malah wifi-an dengan teman-temannya yang SMP, malah hal seperti itu. Ternyata memang itu merupakan sudah momok untuk orang tua dan guru. Untuk solusinya mungkin Pak Sokiran mungkin bisa memberikan masukan kepada kami sebagai pendidik, apa yang sebaiknya kita lakukan, walaupun kita sebenarnya sudah berusaha ya Bapak Ibu. Memang timbul karakter yang terbentuk dari rumah ke keluarga. Monggo Pak Sokiran mungkin bisa memberikan masukan kepada kami untuk menyikapi hal tersebut.
Ya, langsung saja. Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Latif tadi, bahwa memang benar untuk mendidik karakter siswa sesuai dengan yang kita inginkan ini, peran keluarga ini sangat penting, karena memang anak ini sebelum masuk ke sekolah mereka sudah mendapatkan pendidikan di tingkat keluarga, di samping keluarga juga mungkin malah dengan masyarakat sekitar, sehingga anak-anak tersebut sejak dini itu sudah mendapatkan pembiasaan-pembiasaan yang kurang baik untuk pendidikan. Nah, oleh karena itu maka salah satu solusi kita untuk menanamkan karakter anak ini, kita harus kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Jadi kalau kita menemui sesuatu di sekolah tentang sikap anak yang kurang baik, kebiasaan dan sebagainya, yang menurut menurut kita itu kurang pas dalam dunia pendidikan, ini kita harus segera kerjasama dengan orang tua, ya, kita lakukan sharing dengan orang tua bagaimana di rumah dan sebagainya, sehingga permasalahan itu dapat secepatnya kita atasi, agar karakter anak ini dapat terbentuk dengan baik, ya, istilahnya tidak salah didik, tidak salah daden. Ini untuk yang anak-anak masih ditumbuhi orang tuanya. Dan sekarang yang anak-anak yang mungkin hanya ikut neneknya, bahkan ikut saudaranya, omnya dan sebagainya, itu juga permasalahan tersendiri bagi kita. Seperti tadi yang anaknya yang kena nabrak pintu tadi, itu katanya hanya ikut neneknya. Nah, biasanya anak-anak yang ikut neneknya itu istilahnya yang penting menang, istilahnya yang penting bocah seneng. Kadang-kadang kakek atau nenek ini memanjakan profesi anak dan tidak lagi memperhatikan tentang baik buruknya, jadi atau akibatnya telah nanti anak itu besar. Nah, itu juga menjadi PR bagi kita, bagaimana caranya kita untuk menanamkan karakter di sekolah ini, supaya anak ini betul-betul biasa berbudaya positif di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sudah disampaikan oleh Bapak yang berkenan, khususnya terkait dengan hubungan antara guru dengan murid, hubungan guru dengan orang tua. Ini memang betul-betul perlu untuk dilaksanakan. Pak Supiran, terima kasih untuk semua masukannya. Memang banyak sekali Bapak Ibu, adalah faktor utama dalam pembentukan karakter siswa adalah di dalam keluarganya, dan anak yang ikut dengan neneknya cenderung akan lebih dimanjakan. Kemudian untuk pembiasaan budaya positif, sekolah kita sudah memulainya, biar berjabat tangan dengan ibu guru saat bertemu, kemudian mengucapkan salam. Kalau di kelas saya itu di awal pembelajaran saya biasakan untuk menghafalkan surat-surat pendek, dan alhamdulillah saya sharing dengan orang tua kelas 3 itu memang ternyata anak-anak putra-putra mereka itu mampu melaksanakannya di rumah. Saat sholat, terutama saat sholat 5 waktu itu, ada orang tua yang ngetes sampai mana hafalanmu, ternyata memang diterapkan di rumah. Kemudian kita juga menerapkan sholat zuhur berjamaah di sekolah, kemudian mengaji
kita juga sudah melakukan budaya positif. Kolaborasi dengan orang tua itu juga sangat penting karena kita juga mengetahui bagaimana anak saat di rumah. Biasanya kalau di rumah terkadang ada rasa takut dengan orang tua, hanya di hadapan orang tua. Kemudian kalau di sekolah mereka seperti lepas dari kandangnya, jadi melampiaskan semua keinginannya untuk melakukan hal negatif itu terkadang di sekolah. Itu juga merupakan PR untuk kita. Ya Bapak Ibu guru, saya mengatakan ya, monggo Bu. Untuk saya begini Bu, tadi saya mendengar Pak Anto itu yang intinya itu yang di rumah itu keras, didikannya keras, dan bagaimana kalau diterapkan di sekolah kan budaya positif itu harus begini kan, yang harus seperti itu ya, contohnya itu tidak mempan itu loh Bu. Ya, saya punya itu seperti itu bagaimana tindakannya, diberi positif tapi kok tidak mempan, malah berkelanjutan begitu. Mungkin terbawa ruang ibu karakter dari rumah. Kan tindakan didikannya di sana keras, jadi di sini ditindaki budaya positif tidak mempan, itu bagaimana tindakannya? Saya hanya kita sharing gitu. Iya. Marahin nopo-nopo. Mungkin kalau menurut saya pengalaman saya di kelas saya untuk mengarahkan anak yang seperti itu untuk melaksanakan budaya positif, mungkin kita melakukannya dengan kontinu atau berkelanjutan. Nggih, tetap niku sabare niku. Tadi kalau menurut saya sudah nanti kita menanamkan budaya positif ke anak menjadi sesuatu kebiasaan, menjadi kebiasaan positif, insya Allah lambat laun anak tersebut akan menjadi terbiasa. Kemudian kalau masih kelas-kelas rendah, insya Allah lebih mudah untuk mengontrol. Kalau menurut saya seperti itu, lebih mudah mengontrol kelas rendah yang belum memiliki ego terlalu tinggi, berbeda dengan yang sudah kelas atas. Mungkin seperti itu ya Bu ya, kita belajar bersama-sama nanti. Terus kemudian saya dulu waktu tahun ajaran baru itu sebenarnya sudah membuat keyakinan kelas, tapi mungkin prosedurnya itu belum sesuai. Kemudian dalam modul 1 ternyata ada materi cara membuat keyakinan kelas yang sesuai, itu harus seperti ini. Sebelum membuat keyakinan kelas itu kita harus membuat kesepakatan kelas dulu, seperti itu. Dan kemarin saya mengulanginya lagi Bu, seperti hal tersebut. Jadi anak-anak itu merasa, oh iya Bu, jadi kita itu tidak harus pada peraturan yang seperti ini nggih. Jadi mereka yang membuat kesepakatan sendiri, kemudian menjadikan keyakinan kelas. Maka mereka akan lebih merasa tersentuh perasaannya, jadi tidak akan melanggar kesepakatan yang mereka buat sendiri. Mungkin nanti untuk keyakinan kelas bisa dicoba. Ada yang sampai membuat gitu, dereng. Monggo nanti kita coba, kita belajar bersama-sama di sini. Nanti di Bapak Ibu sampun nggih, pun siang. Nggih, Pak, monggo. Untuk membentuk atau mengubah karakter anak, ya karena bawaan dari rumah tadi, dari keluarga itu memang tidak semudah kita membalik telapak tangan, karena memang pendidikan ini baru dapat kita lihat hasilnya itu ya 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Jadi tidak serta-merta kita mendidik anak ini langsung akan tanpa hasil. Maka dari itu ya kita usaha dengan penuh pelatihan, kesabaran, insya Allah nanti hasilnya akan nampak. Namun tidak sekarang, walaupun sebagian kecil mungkin langsung nampak. Tentang sikap kita terhadap anak itu, ternyata anak itu walaupun kita berpendapat atau merasa bahwa sikap kita itu tidak dihargai oleh
anak tersebut saat ini. Namun nantinya akan sangat membekas di hati anak-anak. Jadi kalau kita itu sabar, telaten kepada anak itu akan masuk ke dalam hati sanubari si anak dan akan selalu diingat-ingat bahkan seumur hidup. Jadi dia akan menilai guru-gurunya itu, oh bu guru ini sabar, bu guru ini telaten, bu guru ini tidak pemarah. Kemudian ada yang oh sumpah guru itu galak dan sebagainya. Itu akan tertanam di dalam jiwa anak. Bahkan saya pernah mendengar itu alumnus dari satu sekolah, ketika saya masih di SD Wilayah 1 dulu itu ada murid SD Wilayah 1 alumnus, kemudian ada mantan guru SD Wilayah 1 dirasani si murid itu. Dan cara saiki ngono gelem ngaku ngono tak suduk waduh itu kepada si guru padahal bilang seperti itu. Mas diingat terus ya. Saiki wani ngaku kaya ngono kuwi tak suduk waduh itu. Ya itulah anak. Jadi maka dari itu kita tidak bisa merasa kecewa kalau pada saat ini kita menanamkan kebiasaan positif, menanamkan pada anak kita merasa belum berhasil. Memang tidak mudah. Kita usaha saja, mudah-mudahan usaha kita itu akan membuahkan hasil. Kalau tidak sekarang, ya itu tadi 15 atau mungkin 20 tahun yang akan datang baru dapat kita lihat hasil. Ingin bacakan. Jelas sekali Pak Sofian, memang kita sebagai guru selain menuntun anak, kemudian memberikan teori-teori tentang kebaikan, kita juga harus memberikan contoh secara langsung. Itu mungkin yang akan diingat anak seperti itu. Kemudian ada karakter guru yang galak, yang seperti ini. Saya pribadi pun yang saya ingat itu malah guru yang paling galak, yang paling baik. Terus sampai sekarang pun saya tetap ingat, memang ternyata untuk menjadi seorang guru pun kita harus selalu berlatih untuk menambah kesabaran kita selain pengetahuan kita. Dan memang karakter guru itu akan selalu diingat oleh anak, misal dia sudah dewasa pun dia akan ingat. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu guru untuk waktunya. Kemudian saya pribadi mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Saya yakin masih banyak sekali kekurangan. Saya untuk duduk di sini pun dredeg saestu niki Bapak Ibu. Karena memang terbiasa deh. Panjenengan semua juga sangat luar biasa, punya teknik sendiri untuk membersamai anak-anak dalam belajar. Sekali lagi kami pribadi mengucapkan terima kasih untuk semua waktunya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.